Kelihatannya sekarang aku nggak bakal ngobrolin tentang apa-apa dulu. Nggak, aku nggak bakal ngobrolin tentang pelajaran dulu mungkin. Cuman sekadar ya curhat lah soal beberapa hal yang terjadi hari ini. Sebenarnya nggak ada yang serius. Pertama tadi tuh belajar masalah kimia. Nah, kimia itu adalah suatu pelajaran yang apa ya? Aku bilang aku kurang kurang menguasai lah sejak SMA. Dan aku tuh penasaran kenapa aku bisa lemah di bagian kimia ya gitu. Ternyata aku rasa ya, kenapa aku kurang paham-paham kimia itu gara-gara waktu kelas 10 SMA itu pemahamanku sama kimia itu kurang. Maksudnya pemahaman kurang dasar, bagian-bagian dasar bab-bab awal tentang dasar-dasar kimia kayak atom, struktur atom kayak gituan. Terus mungkin stoikiometri, terus penamaan. Dulu kalau nggak salah pas lagi kelas 3 itu nama-nama cara namain atom senyawa kayak gitu tuh sama bikin persamaan reaksi aja itu udah lupa. Mungkin itulah kenapa begitu ada tes, begitu ada tes UTBK kimia aku ya gak terlalu bagus, cuman sebatas apa ya, nembak deduksi deduksi jawaban tanpa ada dasar sama sekali. Dan mungkin itu bekerja buat kalau misalkan beruntung ya, tapi kita nggak bisa ngadain keuntungan terus kan. Dan setelah aku sadari kimia itu sebenarnya nggak terlalu rumit, bukan nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu sesuatu yang ribet-ribet amat. Cuman mungkin emang perlu dasar yang kuat banget gitu kan. Contohnya kalau misalkan di soal-soal yang agak lebih advance itu kita pasti disuruh buat misalkan bikin persamaan reaksi terlebih dahulu kan. Misalkan kita disebut untuk menerjemahkan nama-nama senyawa ke rumusnya. Nah, yang kayak gitu kalau misalkan dasar-dasarnya aja belum bisa, apalagi ngerjain yang selanjutnya ya kan. Jadi yang bakal aku usahain sekarang tuh buat kimia, khususnya tuh buat dasar-dasarnya bab-bab sekarang yang lagi aku pelajari stoikiometri, terus ya masalah atom, terus dasar-dasar cara ngitung dan cara penulisan rumus kimia kayak gitu kan harus perlu diperkuat. Paling kayak itu rencananya buat beberapa minggu ke depan. Oke, satu lagi deh. Tadi habis kimia ada itu bahasa Indonesia tata tulis. Selama SMA bahasa Indonesia tuh bukan sesuatu yang ku suka ya, sama sekali. Aku sama sekali gak suka bahasa Indonesia tuh tes. Gara-gara tesnya aku tuh gak suka gara-gara ada banyak jawaban yang serasa ambigu gitu loh. Dan sesuatu yang kita kira tahu ternyata bukan begitu. Dan seringkali kenapa aku nggak suka tuh gara-gara aku nggak ngerti kenapa aku bisa salah gitu. Dan seringkali penjelasan yang aku dapat juga masih kurang 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 menarik gitu loh. Nah, terus tadi aku ada sejenis pretest lagi ya buat mengetahui kemampuan sebelum masuk ke perkuliahan tentang bahasa Indonesia dan tata tulis karya ilmiah. Kualitasku masih meh banget kualitasnya deh. Masih sama sekali belum memenuhi standar. Masalah tata bahasa itu masih berantakan, terus kata baku itu aku masih banyak yang salah, terus akhiran awalan bahkan masih banyak yang salah tempat, terus pokoknya struktur kebahasaanku itu masih nol. Dan kurasa make sense saja sih kenapa bisa kayak gitu. Toh selama SMA tuh kalau bahasa Indonesia aku jarang belajar. Ya kalau jarang belajar gimana mau bisa kan bahasa Indonesia. Terus lagian aku udah lupa kapan aku terakhir kali eh apa namanya itu ya? Baca. Nah, tentu kalau di bahasa Indonesia itu yang penting baca ya kan. Makin sering kita baca, makin sering kita tahu mana tata bahasa yang benar dan mana tata bahasa yang salah. Cuman akhir-akhir ini ya, dalam beberapa bulan terakhir, kurasa aku belum baca apapun, bahkan novel pun belum kelihatannya. Dan kelihatannya kalau misalkan dari pelajaran pun aku keseringan pakai bahasa Inggris. Buku kuliah kan itu semuanya bahasa Inggris semua, ya mau gak mau aku harus pakai bahasa Inggris terbiasanya kan. Dan buat pilihan bacaanku juga aku milih bahasa Inggris. Cuman ternyata keputusan itu tuh backfire. Jadi eh, mengakibatkan sesuatu yang gak harusnya terjadi gitu. Aku lupa Zoom bahasa sendiri. Lebih tepatnya sih lupa sama gimana cara
menuangkan bahasa Indonesia yang baik dan benar ke dalam sebuah tulisan. Jadi mungkin aku butuh suatu alat yang bisa sejenis aku nulis. Betul, aku nulis dan alat ini tuh bakal jadi bahan evaluasiku buat memperbaiki tata bahasa yang ku bikin itu. Pasti pas pertama-pertama bakal agak berantakan sih ya, soalnya udah lama juga gue nulis, terutama nulis di bahasa Indonesia baku gitu kan. Dan mau nggak mau kelihatannya harus banget skripsi gitu kan. Kalau misalkan aku tata bahasa masih belum benar, skripsi jadi bahan coretan ntar. Banyak kan ya, aku paling pernah lihat di internet kayak gituan kan, skripsi yang dicoret-coret sana sini, tata bahasa salah, tanda bahasa tanda baca koma titik dua, mungkin kosakata yang salah kayak gituan, kalimat yang nggak masuk akal kayak gituan juga. Pokoknya bahaya sih, ini prioritas tinggi banget. Dan gue rasa rencana gue itu bakal mencoba sejenis apa ya, bukan proyek kita, jenis tugas kecil tiap hari lah mungkin. Buat setiap hari, ini harus setiap hari ya, biar biar biasa aja. Buat setiap hari entah gimana aku harus nulis sesuatu yang menggunakan bahasa baku Indonesia, bahasa Indonesia yang baku. Cuman masalah baru tentang cara ini tuh aku nggak tahu bahan evaluasi. Mungkin aku bikin beberapa kesalahan di tata bahasaku dan harus dibenerin satu dan lain hal. Dan aku nggak tahu gimana cara evaluasinya. Kalau misalkan di Inggris, kalau pakai bahasa Inggris kan minimal ada tools kayak Grammarly. Cuman kalau bahasa Indonesia tuh aku nggak tahu apa ada kayak program koreksi yang bisa ngelihat tata bahasa aku bener atau enggak. Aku rasa itu aja sih permasalahannya. Ya kalau misalkan konsisten kelihatannya aku bakal terbiasa dan bakal ningkatin kemampuanku dibanding yang sekarang, khususnya dalam bahasa Indonesia, yang pastinya bakal aku butuhin banget buat nanti nyusun tugas akhir, laporan-laporan kayak gitu juga ya. Oke, selain itu programming, aku rasa ada masalah yang gede banget buatku sekarang, kuliah programming. Aku rasa kurikulum yang lagi ku ambil sekarang tuh pelajarannya terlalu mungkin advance ya buat orang yang sama sekali belum pernah nyentuh bahasa pemrograman, khususnya Python ya, yang aku ke bagian. Dan kalau misalkan dasar-dasarnya aja belum bisa ya, semuanya pasti nggak akan itu kan, nggak akan jalan. Apapun pelajaran yang diomongin di kuliah komputerku ya nggak bakal bisa keterima. Jadi masalah dasar ini harus benar-benar diberesin juga. Dan kurasa nggak ada pilihan selain belajar mandiri. Rencananya juga bakal ku sisihin waktu setiap hari buat belajar programming ini mungkin. Cuma buat biar familiar aja gitu aku sama konsep-konsep yang kayak gituan. Kalau enggak ya buat sisa semester ini aku nggak akan bisa ngikuti. Ya mungkin niat kuliah juga ya, niat pihak pembuat kurikulum juga buat kita belajar mandiri tentang dasar-dasar pemrograman. Cuman ya gimana gimana ya, menurutku mah lebih bagus aja sih kalau misalkan dasar-dasar pemrograman itu dimasukin ke dalam kurikulum yang dipelajari, soalnya kan nggak semua orang udah pernah nyobain pemrograman sebelumnya, dan kalau langsung diterjunin ke sesuatu yang advance tanpa tahu gimana cara mengoperasikan bahasa pemrograman itu ya sama aja kayak useless gitu kan. Ya gue rasa buat mah nggak ada jalan lain selain itu sih, selain belajar sendiri. Oke, gue rasa itu aja curhatanku buat hari ini. Jadi kembali ke penguatan dasar ya, dasar kimia, dasar bahasa Indonesia, sama dasar pemrogramming. Minimal 3 dasar itu aku harus kuasai. Gitu aja. Oke.